Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh berkah, yakni di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Bahkan kita sudah disampaikan oleh Allah di pertengahan Muharram 1447 Hijriah. Hari ini insyaallah di tanggal 15. Dan tentu hal yang sangat kita syukuri, karena waktu bagi seorang mukmin itu modal. Orang itu kalau dapat modal kan senang, Bapak. Dan waktu itu adalah modal kita. Maka mari memaksimalkan kesempatan modal yang diberikan Allah berupa waktu untuk mengisinya dengan sebaik-baik amal. Karena sekarang 1447, kemarin sudah lewat 1446, berarti usia kita nambah 1 tahun, tapi jatah hidup kita berkurang 1 tahun. 1 tahun kita lebih dekat dengan finish hidup. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seekor kuda yang dipacu di area pacuan, di area perlombaan, maka dia akan mempercepat lajunya ketika semakin dekat dengan garis finish. Kita memang tidak tahu kapan finish hidup kita, tapi yang kita tahu semakin hari semakin dekat. Karena semakin dekat berarti memacu amalnya juga harus semakin serius. Salawat salam semoga senantiasa beritikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini menjadi bagian asbab cinta Allah dan Rasulnya kepada kita, dan bertambah besarnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil hisab panjenengan kula sami angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidznillah atas izin Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, masih di suasana liburan bagi ibu muda biasanya harus mendampingi putra putri, sehingga hari ini mungkin agak berkurang ya pesertanya dibandingkan biasanya, karena memang jadwal libur. Bahkan di beberapa tempat itu kajian memang diliburkan selama libur anak. Di Pare itu ya ada kajian yang memang diliburkan karena mayoritas ibu-ibunya muda-muda ya, seperti jenengan. Tapi hebatnya Rodotul Ilmi tidak libur, tetap masuk kajiannya, dan alhamdulillah panjenengan saged rawuh, sehingga karena tantangannya lebih besar maka insya Allah ujroh dan pahalanya juga lebih besar. Hari ini tema kita apa, Bu? Kekuatan dan keutamaan memaafkan. Ya, karena kita bicara akhlak Rasulullah di Jumat ke-2, ya, Jumat ketiga tentang taufik. Jadi kita akan kaji tentang memaafkan, dan seperti biasa saya buat makalah ringan, nanti bisa saya berikan ke Bu Nur gitu ya. Karena kita akan mengkaji ini mungkin 2 atau 3 kali pertemuan tentang memaafkan. Baik, yang pertama para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat dari sisi keutamaannya. Ya, kita akan coba lihat dari berbagai sudut pandang agar supaya kita mendapatkan cara pandang yang lebih luas berkaitan dengan manfaat dan keutamaan memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Karena kadang ada orang yang gagal move on atas kesalahan dirinya di masa lalu, sehingga dia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Mungkin pernah melakukan perilaku yang membuat orang tuanya terpukul di masa lalu dan orang tuanya sampai wafat belum memaafkan.
mungkin berkaitan dengan apa yang kita lakukan terhadap pasangan atau anak-anak kita, ya, dan seterusnya. Maka ternyata keseluruhannya butuh memaafkan. Dan memaafkan ini satu paket dengan meminta maaf. Maka panjenengan dan saya harus piawai dua-duanya, ya. Kita harus memiliki kemampuan untuk meminta maaf dan kemampuan untuk memaafkan. Yang pertama, para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat dalil keutamaan memaafkan di surah Asy-Syura ayat ke-40. Surah Asy-Syura ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'ah mithluha. Dan balasan untuk sayyi'ah itu syai' itu keburukan, sayyi'ah itu kejelekan atau keburukan. Dan jaza atau balasan bagi setiap keburukan adalah keburukan yang serupa atau semisal. Tidak selalu sama balasannya, tetapi semisal atau senilai keburukan yang dia lakukan. Ini tentu kalimat Allah yang bersesuaian dengan kalimat yang lain. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi setiap keburukan maupun kebaikan itu tidak akan pernah hilang atau lenyap. Kebaikan dan keburukan yang panjenengan dan saya lakukan tidak akan pernah hilang. Semuanya pasti akan kembali pada pelakunya, dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berbeda tapi semisal. Ya, tolong sini Pak, itu masih banyak yang datang sini Pak. Saya mudah-mudahan di ayo Pak, sini loh. Oh, ternyata akhirnya penuh juga ya. Nah, enggak Pak. Ya, itu loh, situ masih satu tuh. Itu loh. Sini masih satu. Enggak. Tengah masih 20. Enggak, mereka tuh. Semakin dekat, semakin akrab. Tinggal tukar nomor rekening. Jadi Allah menyampaikan di dalam ayat yang pertama ini, As-Surah 40, ya, bahwa balasan as-sayyi'ah itu ya as-sayyi'ah misluha. Balasan setiap keburukan itu keburukan yang setara, bukan sama tapi setara. Sehingga sekali lagi Bun, dalam sunatullah, ya, dalam hukum Allah itu berlaku apa yang kemudian kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Apa Bu? Bahwa energi itu tidak bisa dicipta atau dimusnahkan, tetapi dia akan berubah menjadi energi yang lain. Sama dengan perilaku dan perbuatan kita, dia tidak akan hilang atau musnah, tapi dia akan mencari jalan untuk kembali pada pelakunya. Maka kalau panjenengan dan saya berharap dan berkeinginan kehidupan kita itu penuh dengan kebaikan, berarti kuncinya apa? Banyak-banyaklah menabung kebaikan, banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan mencari jalan untuk kembali menuju kita, ya, seperti apapun jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, faman afa wa aslaha fa'dzruh. Akan tetapi barang siapa yang memaafkan, afa, orang yang gampang dan mudah memaafkan, wa aslaha, dan suka mendamaikan atau berbuat baik, fa'adzruhu Allah, maka pahalanya telah disiapkan oleh Allah. Ditutup dengan kalimat innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya dia Allah la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai al-zalimin, orang-orang yang zalim. Zalim itu apa maknanya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut zalim. Orang buang sampah di rumah orang, orang buang sampah di dalam pagar rumah orang, ini zalim karena tidak menempatkan sampah pada tempatnya. Orang ngobrolin orang lain di masjid, ghibah itu sudah dosa, diomongkan di masjid lebih dosa lagi.
Artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini disebut dolim. Dolim itu adidul adil. Jadi dolim itu adalah lawan kata dari adil. Adil. Kalau adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana mestinya. Jadi panjenengan dan saya sebagai orang tua terhadap anak, tempatkanlah posisi keorangtuaan kita sebagaimana mestinya, sebagaimana porsinya, sebagaimana proporsinya. Demikian pula kita sebagai anak bagi orang tua kita. Jadi ini ayat pertama yang berkaitan dengan perintah untuk mudah memaafkan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan ujur atau pahala di sisi Allah. Kalau sudah disebutkan di sisi Allah itu pasti sangat istimewa. Tafakur kita terhadap ayat ini. Jadi saya buat di sini ayat, proses tafakur, ayat proses tafakur untuk memudahkan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Islam memaafkan itu bukan tanda orang lemah. Ngono kok disepuro sampai niku lemah hati ini. Mungkin kok orang bilang gitu. Orang seperti itu, Mbak, kok dimaafkan jenengan itu terlalu lemah. Padahal sejatinya dalam syariat memaafkan itu bukan kelemahan, tetapi dia justru menunjukkan tingkat keimanan dan tingkat spiritualitas yang tinggi. Orang bisa memaafkan itu pasti kondisi spiritualitasnya sedang bagus. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan egonya. Dia mendahulukan kehendak Allah dibanding kehendak diri. Maka ketika panjenengan dan saya itu bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita, mengambil hak kita, maka di titik itu panjenengan pasti imannya menang dibanding ego atau nafsu kita. Mendahulukan keinginan Allah dibanding keinginan diri sendiri. Itu menjadikan orang akan memiliki kelapangan dan kemudian memaafkan. Apalagi orang-orang terdekat kita itu kan lebih berhak untuk dimaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan langsung atas orang-orang yang memaafkan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah akan memberikan kelapangan hati. Allah akan memberikan keberkahan atas hidup. Allah akan memberikan cahaya atas hatinya dan seterusnya. Jadi ketika orang mampu memaafkan orang lain, maka Allah secara langsung akan memberikan balasan. Dan secara tidak langsung akan menyertakan balasan kebaikan yang lain. Memaafkan juga membuka jalan untuk islah. Jadi dalam hidup panjenengan dan saya itu pun sangat kita membutuhkan islah. Kita semua sangat membutuhkan islah. Islah itu proses berdamainya kita dengan orang lain maupun berdamainya kita dengan diri sendiri. Kita itu butuh loh berdamai dengan diri sendiri. Karena kalau kemudian kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu kita terus mengulik-ulik kesalahan kita di masa lalu, mungkin atas pasangan, atas anak, atas orang tua kita, dan terus kita sesali. Maka seperti kita itu orang yang mau maju tapi baju kita ditarik dari belakang. Jadi tidak bisa menjadi orang yang produktif dalam kebaikan, orang yang tidak bisa memaafkan masa lalu. Nah nanti seperti apa cara memaafkan masa lalu nanti bahasan ini masih keutamaan memaafkan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, memaafkan itu menjadi jalan yang membuka pintu apa tadi? Islah. Islah itu kedamaian, mendamaikan situasi damai, keadaan damai. Semakin panjenengan mudah memaafkan, semakin hati kita itu mudah mengakses rasa damai. Baik itu berkaitan dengan hubungan inter atau intrapersonal. Kalau intrapersonal itu berarti saya dengan diri saya sendiri. Kalau interpersonal berarti saya dengan orang lain. Jadi memaafkan itu bukan hanya perkara saya dengan orang lain, tapi juga saya dengan diri saya sendiri. Karena kadang tidak satu dua orang, ada beberapa mungkin bahkan banyak orang yang kemudian gagal untuk bisa move on dari kesalahannya di masa lalu. Saya mengambil jurusan kuliah yang saya merasa salah jurusan, dan semakin hari semakin saya tahu bahwa saya salah jurusan. Semakin lama semakin saya paham bahwa dulu jurusan saya itu salah. Tapi ketika kemudian saya mencoba untuk
menyesali masa lalu saya. Harusnya dulu saya itu ya ngambil jurusan ilmu komunikasi atau kemudian hukum Islam, dulu masih belum ada, kecuali kalau di UI dulu masih ya. Pasti potensi saya akan berkembang. Kenapa saya dulu ngambil fisika murni itu? Tapi kan kemudian semakin hari semakin saya sesali, semakin saya merasa tidak bisa berkembang. Tapi ketika kemudian mulai saya syukuri, saya terima, ya Allah, matur sembah nuwun, saya pernah kesasar di jurusan yang memahamkan saya tentang ayat-ayat kauniyahmu. Kalau di fisika murni kan saya justru tahu ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat yang tidak tertulis dalam Quran tapi berkaitan dengan gejala-gejala alam yang membuat saya kagum. Jadi saya bisa menikmati dimensi ayat Allah yang lain ketika saya salah jurusan. Itu namanya salah jurusan yang dinikmati atau disyukuri. Kalau dinikmati atau disyukuri pasti akan memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Contoh begini, orang kesasar, tapi kemudian dia bersyukur. Ya Allah, dengan kesasar ini saya jadi tahu banyak hal. Oh, ternyata di sini ada tukang sol sepatu yang kadang saya nyari itu sulit nih pas butuh. Tapi justru pada saat kesasar kita tahu, di sini ada tukang sol sepatu, di sini ada tukang jahit koper, di sini ada. Sehingga kemudian suatu hari ketika kita membutuhkan, kita sudah langsung tahu, oh di tempat yang saya pernah kesasar itu. Artinya saat itu kemudian kita bisa memaafkan kesalahan kita di masa lalu. Jadi ambil dan cari sisi positif. Oke. Yang kedua, kita bahas keutamaannya dulu. Surah An-Nur ayat 22, 24, 22. Surah An-Nur 22. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Dan hendaklah kalian memaafkan, wal yasfahu, dengan melapangkan hati kalian. Jadi Bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, saat memaafkan yang tanpa syarat adalah dengan melapangkan hati. Semakin lapang hati panjenengan dan saya, akan semakin mudah bagi panjenengan dan saya untuk memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin? Apakah kalian tidak senang? Tuhibbun. Apakah kalian tidak suka? Ayyaghfirallahu lakum, Allah mengampuni kalian. Tak tahu matikan kembali. Apakah kalian tidak ingin, tidak senang jika Allah mengampunimu, gitu ya? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Coba kita lihat teks di sini. Hadis ini ayatnya. Bun, ayat ini diturunkan berkaitan dengan salah seorang manusia terbaik sepanjang zaman dan masa. Kalau manusia terbaik kan Rasulullah SAW. Ini salah satu. Namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa pun Abu Bakar As-Siddiq itu? Sahabat. Selain sahabat, siapanya Rasul? Mertua. Beliau ini mertuanya Kanjeng Nabi, juga sahabat terbaik, teman hijrah Rasul. Kalau ada orang melakukan perjalanan yang sangat penting dan membahayakan, sangat urgent bagi dirinya, keluarganya, dan umat, kira-kira teman yang dipilih teman yang apa? Kalau penjenengan mau melakukan perjalanan yang sangat penting dalam hidup penjenengan, maka penjenengan akan memilih teman yang mendukung, teman yang terbaik, teman yang bisa dipercaya, sepemahaman, sefrekuensi. Itu teman yang paling menyenangkan. Kalau jenengan melakukan perjalanan jauh dengan teman yang tidak sefrekuensi, mami siji seneng soto, siji nggak seneng belas dengan soto itu dan nolak-nolak, senengnya rujak. Ini ketika mau makan bareng di perjalanan bingung. Satu bilang, ya Pak, maaf Pak, pesawan. Oh iya, monggo, punti, tumbas soto, waduh sepulangnya Pak, soto nggak seneng belas. Saya nyari rujak. Masalah makan aja bisa gegeran. Jadi cari teman terbaik yang sefrekuensi, yang sepahaman, yang serasa, yang sehati. Dan itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar yang semulia itu, sehebat itu pun, yang Rasul secinta itu pada beliau, ternyata pernah ditegur Allah. Kok saya dengan panjenengan sebagai sahabat Rasul bukan pernah, pasti sering ditegur Allah kalau kita.
Abu Bakar itu pernah ditegur Allah, dan ditegurnya itu hal yang sangat krusial, dan mungkin panjenengan saya bisa merasakan ya, kita mencoba menggunakan kecerdasan emosional kita, menempatkan diri kita di posisi Abu Bakar hari itu. Jadi hari itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diguncang dengan sebuah musibah informasi yang disebut dengan hoax di masa Rasul. Hoax terbesar di masa Rasul itu ada dalam surah An-Nur, mulai ayat ke-22 ini dan seterusnya. Ada 10 ayat yang mengisahkan. Berita hoax apa? Berkaitan dengan apa yang disebut dalam Quran sebagai hadisul ifki. Hadisul ifki itu kalau diterjemahkan secara letterless, kabar bohong. Kabar hoax. Kabar bohong tentang apa? Kabar bohong tentang tuduhan tokoh munafikin Madinah yang diaminkan oleh banyak orang, termasuk sebagian kaum muslimin, bahwa ibunda Aisyah berzina. Jadi dikisahkan hari itu sebagai pertempuran Bani Mustalik, Kanjeng Nabi kundur. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau bepergian bul, yang diajak istrinya itu diundi untuk tidak menimbulkan kecemburuan atau kepilih kasihan. Diundi siapa yang hari ini ikut bepergian, keluar nama Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah diarahkan Kanjeng Nabi. Pada saat pulang pun, Ibunda Aisyah yang ketika berangkat itu pinjam kalung kakaknya. Siapa kakaknya Ibunda Aisyah? Namanya Asma. Asma binti Abu Bakar, kakak tiri beliau. Mbak, pinjam kalungnya buat dampingi Kanjeng Nabi agar supaya tampak lebih pantas gitu ya. Istri presiden. Dan boleh pun jenengan meminjam baju atau apapun kepada saudara untuk memantaskan diri mendampingi suami. Ibunda Aisyah pinjam kalung. Ketika kemudian pinjam kalung, ya, kepergian bersama Rasul, perang tidak terjadi tapi menang kaum muslimin karena musuh sudah lari duluan. Pada saat balik ke Madinah, di tengah jalan pasukan rehat, istirahat. Pas pasukan istirahat, Ibunda Aisyah izin untuk apa? Untuk, mohon maaf, BAB itu izin untuk menunaikan hajatnya. Karena beliau putri perempuan, pasti mencari tempat yang sejauh mungkin dari pasukan yang mayoritas laki-laki. Sampai ada gundukan pasir kan begitu kalau daerah gurun pasir. Nah, di sebalik itu beliau melakukan hajat. Setelah itu beliau kembali ke pasukan. Pas balik ke pasukan, raba-raba dadanya. Loh, astagfirullah, tadi pada saat aku BAB ini saya tinggal, dilepas perhiasannya. Maka beliau, aduh pasti ketinggalan di sana. Balik. Ketika beliau balik, pasukan bergerak menuju Madinah. Sampai Ibunda Aisyah pas balik menuju pasukan, boten-boten sinten-sinten belas. Berarti pasukan sudah. Nanti pada saat sudah di sana itu sempat oleh Rasul ditegur itu, yang membawa tandungnya Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah kan ditandung, kemudian dinaikkan pada unta, namanya sekeduk, tandungnya tertutup bawah. Dimarahi oleh Rasul, ditegur. Kok tidak tahu kalau ibu negara belum masuk, bahasa kita begitu. Apa kata mereka? Saya pikir sudah masuk Rasul karena Ibunda Aisyah sudah balik tadinya. Tapi kan ternyata keluar lagi. Saya pikir sudah ada di tanduk, karena kata mereka, kata yang menandung ini, beliau itu ada di dalam dan tidak sama saja rasanya. Itu kan berarti saking langsingnya, nggak kerasa. Jadi Ibunda Aisyah balik itu tidak ada orang. Ketika kemudian tidak ada orang, ini kalau hadis Bukhari itu 1 halaman penuh begini kisahnya, lebih 1,5, yang menceritakan Ibunda Aisyah. Sampai kemudian balik, setinggal ada orang, beliau mikir, karena Ibunda Aisyah itu cerdas, sangat cerdas. Istri Rasul yang paling cerdas memorinya Ibunda Aisyah. Makanya beliau periwayat hadis paling banyak. Jadi beliau dari kalangan wanita ya. Jadi Ibunda Aisyah itu ketika balik nggak ada orang, beliau mikir begini, kan selalu ada pasukan penyapu ranjau, penyisir maksudnya. Nah hari itu yang menjadi pasukan penyisir itu Abdullah bin Mu'attab. Abdullah bin Mu'attab. Ibunda Aisyah merasa ini akan menyelamatkan saya. Oh nanti di belakang itu masih ada pasukan penyisir. Ketika kemudian Ibunda Aisyah menunggu, ya, sampai kemudian
pasukan itu datang gitu. Ketika kemudian pasukan itu datang karena sendirian, Bu. Pasukan itu datang sendiri. Mohon maaf, Bu, ini saya cek lagi itu, Bu, ya. Karena saya merasa yang saya ucapkan ada yang salah. Ya, mohon maaf. Jadi saya mengucapkan Abdullah bin Mu'attaf, kalau tidak enak lidah saya, pasti ada yang salah. Bukan keliru, bukan Abdullah, Sofwan bin Mu'attaf. Baik, Sofwan bin Mu'attaf. Jadi waktu itu Ibunda Aisyah merasa ini pasti ada pasukan penyisir. Dan benar ada Sofwan bin Mu'attaf. Tetapi ketika Sofwan bin Mu'attaf nyampe di tempat Ibunda Aisyah dari jauh, dia melihat ada seorang wanita kok nyandar di batang pohon kurma itu. Ada seorang yang ditutup tubuhnya, bukan wanita, belum tahu. Sampai kemudian didekati, kaget. Lah ini kan ibu negara kok yokeri. Maka Sofwan bin Mu'attaf kemudian mengucapkan salam dengan menundukkan wajahnya, dan sebab itu langsung mendekatkan untanya karena dia tahu ini pasti ketinggalan ibu negara. Dibiarkan naik, dituntun oleh Sofwan. Pas kemudian Sofwan masuk ke pintu gerbang Madinah, orang kan sama ramai, Bunda kita ketinggalan, umurmu ini ibu negara tertinggal, macam-macam. Rasul sudah meminta Abdullah bin Zubair untuk Yusuf atau Zubair bin Awam. Ketika kemudian Ibunda Aisyah dituntun ontanya oleh Sofwan, maka orang-orang munafik itu langsung menyuarakan kalimat begini. Apa yang ini tuduhan yang sangat cerdas, pintar, tapi sangat dolim, sangat keji. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah itu tidak langsung menuduh, tapi kalimatnya begini. Wahai orang-orang Madinah, apa yang ada dalam benak kalian kalau ada seorang wanita yang bersuamikan laki-laki tua, berduaan sepanjang malam dengan seorang laki-laki yang tampan? Apa yang ada dalam benak kalian kalau ada seorang wanita yang cantik masih muda bersuamikan laki-laki yang tua? Menghina Rasul. Berduaan bersama dengan seorang laki-laki yang masih muda dan cakep sepanjang malam. Apa yang ada dalam benak kalian? Wah, mereka langsung ngomong berzina, begini. Tapi Ibunda Aisyah tidak tahu, itu kan omongan orang-orang gitu kan. Beliau cuma tahu mereka melihat beliau. Sampai kemudian Ibunda Aisyah masuk dalam rumah gitu kan. Dan ternyata selama beberapa hari sejak hari itu Rasulullah SAW tidak bersikap sebagaimana biasa. Biasanya ya Humairah bermanja-manja dengan Aisyah, kelihatan kaku ya Kanjeng Nabi. Beberapa hari Ibunda Aisyah pulang dari sana itu sakit, pulang dari peperangan itu, apalagi sempat menunggu di padang pasir itu kan anginnya besar. Sampai kemudian Ibunda Aisyah suatu hari dalam sakitnya malam-malam mau ke kamar mandi zaman dulu di luar. Ketika keluar dituntun oleh pembantunya, itu ya namanya Ummu Mistah, ibunya Mistah. Ketika digandeng tiba-tiba Ummu Mistah ini kepleset lah. Ini ternyata jalaran dari Allah untuk menjadikan Ibunda Aisyah tahu kenapa kok orang-orang ramai bicarakan apa ini. Karena beliau tidak pernah nimbrung ikut bicarakan, ikut ngegosip itu nggak pernah. Sehingga ketika ada orang ngegosip ini itu beliau nggak tahu, apalagi menikmati tayangan gosip di TV nggak pernah. Belum ada dirinya. Jadi beliau bukan penghobi ghibah. Jadi ketika kemudian beliau pas ke belakang dituntun oleh Ummu Mistah, kepleset Ummu Mistah. Qadarullah sudah mentakdir Allah. Pas kepleset Ummu Mistah bilang begini, Wailu Mistah. Wailu Mistah itu artinya celakalah Mistah. Nah ini ibunya Mistah bilang, celakalah Mistah, celakalah anak saya begitu. Ibunda Aisyah kaget, orang itu kalau bicara refleks itu pasti ada hal yang memang mendominasi otaknya. You know what? Sesuatu yang sangat dipikirkan itu biasanya nyeletuk secara tidak kita sengaja. Ummu Mistah itu tiba-tiba, Wailu Mistah, celaka Mistah. Kaget Ibunda Aisyah, bukankah Mistah itu anakmu? Benar wahai Ummul Mukminin, benar. Bukankah Mistah itu Ahlul Badar, dia itu veteran perang Badar? Iya wahai Ummul Mukminin. Kenapa engkau mengatakan celaka wahai Mistah, celaka anakmu, celaka Ahlul Badar? Maka ibunya kemudian bercerita, wahai Ummul Mukminin, apakah jenengan belum mendengar desas-desus di luar? Enggak, kata Ibunda Aisyah.
Sungguh orang-orang sedang membicarakanmu dengan Sofwan bin Mu'attal. Wah, langsung Ibunda Aisyah nggak pengen ke belakang, langsung hilang. Saking shocknya, seperti dihantam beliau. Oh, makanya kok Rasul beberapa hari dengan saya itu dingin. Artinya kalau Rasul dingin itu sempat nggak termakan isu itu? Termakan, karena Rasul itu manusia seperti jenengan dan saya. Bedanya beliau mulia karena wahyu. Beliau juga punya perasaan sedih, cemburu dan seterusnya. Beliau merasa. Maka Rasulullah SAW, maka Ibunda Aisyah merasa, oh makanya Rasul dingin. Maka Rasul di tengah kegundahannya mengumpulkan beberapa sahabat yang dekat dengan beliau, termasuk Usama bin Zaid, cucu angkat kesayangan beliau. Ditanya, Usama, gimana menurut orang-orang ngomong bahwa ibunda kamu Ummul Mukminin istri saya Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan, bagaimana pendapat? Sampai tanya dengan orang, karena beliau tidak bisa menenangkan diri sendiri. Rasul sudah gundah dengan orang-orang di Madinah, semuanya bilang bla 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 bla. Seperti jenengan mungkin nggak Bu berprasangka buruk terhadap pasangan atau anak atau orang tua bersebab orang ngomong seperti ini itu? Sangat mungkin. Apalagi yang ngomong mayoritas orang di Madinah. Rasul sempat, ya Allah, jadi benar ngomong nggak? Maka kemudian beliau tanya pada beberapa sahabat dekat, dan itu menunjukkan bahwa Rasul itu manusia banget. Tanya pada Usama, gimana Usama? Fandur madza taro, apa pendapatmu Usama tentang ibumu, tentang Aisyah Ummul Mukminin? Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, siapa yang menikahkan panjenengan dengan beliau? Siapa yang memilihkan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah dengan panjenengan? Kata Rasulullah, Allah. Karena aku bermimpi saat itu Jibril memberikan kepadaku sebuah kain yang ketika dibuka wajah Aisyah, dan Jibril mengatakan dia telah akan jadi istrimu. Berarti yang milihkan? Kata Usama, jika yang milihkan Allah pasti tidak mungkin salah. Pasti tidak mungkin salah, tidak mungkin Ibunda Aisyah berzina. Itu kan sudah mantap Bu kalimatnya. Tapi Rasul masih ragu, tanya pada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, fandur madzalah, bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu laki-laki yang dijuluki Babul Ilm, pintunya ilmu, pinternya, cerdasnya luar biasa. Suka guyon, sehingga kadang menyelesaikan masalah itu dengan bahasa guyon tapi dalam sekali. Ketika Ali ditanya, wahai Ali, bagaimana pendapat? Ya Rasulullah, bukankah pasangan panjenengan bukan hanya beliau? Maksudnya bukankah wanita itu banyak pasangan jenengan? Kan ada Ibunda Zainab binti Jahsh, ada Ummu Salamah, ada Juwairiyah, ada Mutmainah, dan seterusnya. Masa karena satu wanita, satu istrimu kemudian banyak hal terbengkalai ya Rasul? Gitu maksudnya. Itu kalimat yang didengar Rasul. Tapi Rasul masih belum mantapin janji yang benar ya Pak. Dia nunggu wahyu dari, karena dia manusia, nggak tahu, nggak ada CCTV. Maka Rasul di dalam kegundahan yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, selama 1 bulan orang bicarakan keluarga beliau, terus neror istrinya dengan kalimat-kalimat yang sarkastik, kasar sekali. Rasul sempat gundah 1 bulan. Ibunda Aisyah sebelum 1 bulan, kalau tidak salah pada minggu kedua atau ketiga, menyampaikan pada Rasul, karena kok Rasul jadi dingin ya? Dia minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin untuk pulang ke bapak saya. Jadi boleh wanita meminta izin, bukan moro-moro hilang, bukan loh ya. Menyampaikan pada suami, ya aku izin ke rumah bapak. Oleh Rasul diizinkan, karena Rasul juga ingin mengendapkan diri. Ibunda Aisyah juga sampai Ibunda Aisyah itu, kalau jangan pengen tahu detailnya, baca tafsir Ibnu Katsir tentang surah ini, surah An-Nur 22 dan seterusnya. Jadi sampai kemudian Ibunda Aisyah pulang ke rumahnya Abu Bakar dan Ummu Ruman ibunya. Sampai di sana dia bilang begini. Jadi kan sempat dikunjungi Rasul itu kan, dikunjungi Rasul. Ketika Rasul berkunjung melihat Ibunda Aisyah yang sakit, kemudian mendoakan. Ibunda Aisyah merasa biasanya nggak begini loh, Rasul nggak cukup mendoakan. Ya mungkin kalau suami istri kan ingin dipeluk, dicium kepalanya, itu hanya mendoakan. Rasul kemudian bilang sama ibunya sama bapaknya. Ketika Ibunda Aisyah bilang kepada ibunya sama bapaknya, ketika Rasul menyampaikan kalimat begini, coba jenengan dudukkan diri panjenengan di Ibunda Aisyah yang sedang dituduh, diteror gitu. Tiba-tiba suami jenengan bilang begini, kalimat Rasul, ya Aisyah, jika benar apa yang mereka katakan,
mohonlah ampun pada Allah. Tapi jika tidak benar apa yang mereka tuduhkan, maka Allah akan mengabarkannya, Allah akan melindungi. Kalimat itu banjirnya menyakitkan kan? Aisyah, jika benar apa yang disampaikan oleh orang-orang, maka mohonlah ampun pada Allah. Tapi jika tidak benar, Allah akan melindungi. Itu kalimat yang bagi jenengan menyakitkan kan? Menyakitkan. Karena itu menunjukkan suami sedang tidak percaya, gitu boleh. Itu pernah terjadi pada keluarga Rasul. Kanjeng Nabi menyampaikan begitu, tidak bisa ditahan. Ibu Aisyah nangis meledak, kata beliau sampai air mata saya kering karena saking kecewanya dengan kalimat Rasul. Beliau bilang sama ayahnya, ya Abi, wahai ayahku, bela aku di depan Rasul. Kata Abu Bakar, bagaimana aku bisa membelamu nak di hadapan Rasul? Bilang sama ibunya, ya Ummi, wahai ibuku, Uruman, belalah aku di hadapan Rasulullah. Nah, apa yang disampaikan Rasul tidak pantas aku bantah. Ibu Aisyah semakin bingung. Siapa? Beliau membalikkan tubuh, membelakangi Rasul karena saking kecewanya. Di saat itulah, itu sudah saat puncak, dari titik kulminasi yang paling nadir dari pasangan terbaik di atas bumi ini. Di saat itulah turun ayat ini 22, 23, 24 atau ayat 12, mohon maaf ya, 12 sampai 21 dengan periksa penjelasan Allah tentang ibunda Aisyah. Nah, daripada nanti salah, saya sampaikan di sini ayatnya. Ya, 12 nih. Ya, 12. Nah, 12 sampai 21. Jadi turun sampai 11 ayat untuk membela ibunda Aisyah. Jadi Rasul tiba-tiba keringat dinginnya keluar. Kata ibunda Aisyah itu tanda bahwa wahyu sedang turun. Beliau tiba-tiba mablek jatuh. Dan pada saat itulah kemudian ayat demi ayat turun, 12, 13, 14. Ayat tentang pembelaan Allah atas kesucian ibunda. Maka ketika ayat itu turun, Nabi itu ketika melek lagi, sadar lagi, beliau langsung mengucapkan, beliau bertakbir dan berhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Wahai Aisyah, bergembiralah karena Allah telah menurunkan ayatnya untuk membelamu bahwa engkau suci, engkau benar. Ibunya Ummu Ruman sama abahnya Abu Bakar langsung mendekati Bunda Aisyah sambil memegang tangannya. Nah, berterima kasihlah pada Rasul, pada Rasulullah, pada suamimu nak, karena ayat itu sudah turun. Kata Ibunda Aisyah, enggak, saya tidak akan berterima kasih pada Rasul, tapi saya berterima kasih pada Allah. Masih kecewa. Dan itu wajar banget, saya membaca hadis itu dan asbabun nuzul ayat ini. Ini manusiawi banget. Seorang istri yang sempat merasa tidak dipercaya. Sebab dari itu turun ayat yang membela beliau. Abu Bakar dan Ummu Ruman mengatakan, "Duh, berterima kasihlah pada suamimu," kata Ibnu Aisyah. Tidak, tapi saya berterima kasih pada Allah. Karena Allah yang menurunkan pembelaan ini. Jadi pada saat ayat itu turun pun, ayat ini ya, surah An-Nur 22 ini, kelanjutan dari ayat tersebut. Ada kaitannya. Apa kaitannya? Di antara yang menuduh ibunda Aisyah zina, berzina, naudzubillah, itu adalah Mistah. Makanya duduk tadi Ummu Mistah pas ngantar tadi sempat teriak, "Wailu Mistah, celaka engkau wahai Mistah." Sempat kaget ditanya Bunda Aisyah, "Jenengan tuh anak dewi Ahlul Badar kok dicelaka?" Kenapa? Karena anakku termasuk yang menyebarkan. Sebenarnya bukan anak pembantu, ini saudara dekat tapi bantu-bantu di rumah beliau. Dan Abu Bakar itu menanggung kehidupan Mistah dan keluarganya ini. Sudah ditanggung kehidupan lo, masih memfitnah. Jenengan kalau bantu seseorang biar tiap bulan hidupnya jenengan bantu, tiba-tiba keluarga jenengan difitnah, terus pun dirasa. Bukan hanya sakit tapi sewakit mas. Ini orang yang tidak perlu dibantu. Maka Abu Bakar kemudian bersumpah, mulai hari berikutnya, bulan berikutnya, aku tidak akan lagi membantu keluarga ini. Dimarahi sama Allah, Abu Bakar mengucapkan begitu. Ketika Abu Bakar bersumpah, kira-kira jenengan apa membantu Abu Bakar? Pasti lebih dari itu kita. Jengkelnya tak lapor nih, tak tuntut nih pengadilan. Karena anak kita apa kehormatannya dilecehkan, gitu loh. Itu dosanya udah main-main. Dan disebarkan ke masyarakat, kota, negara, Madinah kan, 9 negara waktu itu. Jadi Abu Bakar kecewa, ya Allah, ini langsung bersumpah, saya tidak akan membantu keluargamu lagi. Turun bu ayat Allah ini, fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu wallahu. Dan hendaklah kamu wahai Abu Bakar
maafkan dia, lapangkan dadamu. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin Allah akan mengampunimu? Maksudnya begini, jika kamu memaafkan orang lain, maka Allah akan mengampunimu. Maka maafkan banyak orang agar supaya semakin banyak maaf Allah pada kita. Semakin kita banyak memaafkan orang lain, maka semakin banyak dosa kita dimaafkan. Itu konsep yang disampaikan Allah dalam ayat ini. Maka semakin sulit kita memaafkan tapi bisa, maka akan semakin besar dosa yang kita punya diampuni oleh Allah. Dihabiskan, diresipi oleh Allah. Jadi semakin sulit panjenengan memaafkan seseorang karena saking sakitnya, maka semakin besar maaf Allah akan diberikan pada kita. Saya sudah maafkan tangga saya, Ustaz. Nah, memaafkan bersebab apa atau Pak? Nah, kemarin motornya pas lewat atau mobilnya pas lewat nginjek bagian tanah saya yang paling depan. Loh, kalau itu kan nggak masalah, itu maafkan mudah sekali itu kan. Hanya tanah kita paling depan kena mobil orang saya gitu, nggak ada apa-apa. Memaafkan ya sangat pantas. Tapi ini kan memaafkan orang yang mencemarkan nama baik keluarga kita. Ringan atau berat? Sangat berat, sangat berat. Apalagi bukan hanya mencemarkan biasa, menuduh berzina istri seorang nabi, Bu. Astagfirullah. Dan Abu Bakar ketika mendapatkan ayat ini turun, langsung kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah yang menciptakan aku dan menguasai aku cabut sumpahku tadi. Langsung dengan cepat aku cabut sumpahku. Tetap bantu orang yang pernah menyakiti, memfitnah, tetap dibantu. Masya Allah. Ini Abu Bakar asal. Jadi fokusnya Abu Bakar pada kalimat apa? Tidakkah engkau ingin Allah mengampunimu? Fokusnya cuma pada itu, tidak fokus pada pistol, tidak fokus pada tuduhan, tidak fokus pada rasa sakit. Kita itu sering sulit memaafkan orang lain karena fokus kita pada rasa sakit. Gitu, rasa tersakiti. Apalagi kalau rasa sakit itu kita anak cucu buyutkan, dianak pinahkan. Ada orang misalnya bilang, anjani ngomong orang tahu sekolah. Langsung kemudian kita anak pinahkan. Berarti dia menuduh saya, orang tua saya nggak mampu, berarti dia nggak mampu, berarti buyut saya. Dia anak pinahkan semakin sulit memaafkan. Gitu boleh. Jadi kalau kita merasa tersakiti, jangan dilebar dan diluaskan. Karena semakin kita lebar dan luaskan, semakin sulit kita memaafkan orang lain. Kita cukupkan dengan kesalahan saat itu. Dia menuduh saya ini, ya sudah, saya cukupkan dengan ini saja. Ini mungkin baterai, tidak apa-apa. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Abu Bakar fokus dengan kalimat apa tadi itu? Tidakkah engkau ingin Allah memaafkan, mengampuni? Jadi kalau kita tersakiti, saya tersakiti, siapapun pasti pernah tersakiti dan menyakiti. Gini boleh? Jenengan pernah nggak merasa menyakiti orang lain? Pernah. Mungkin ibu kita pernah kecewa dengan kita. Pernah, Bu? Mungkin anak kita pernah kecewa dengan kita. Pernah, Bu? Oh, pernah gitu. Mungkin pasangan kita pernah kecewa dengan kita. Kita pernah menyakiti orang dan disakiti orang. Maka fokuslah pada, kalau saya memaafkan, Allah akan memaafkan saya. Kalau saya mengampuni, Allah mengampuni saya. Dan tidakkah saya senang kalau dosa saya itu dimaafkan Allah? Kalau saya senang, berarti saya harus gampang dan mudah memaafkan. Itu Abu Bakar. Baik, berikutnya surah Ali Imran, surah ketiga 134. Surah ketiga 134. Alhamdulillah kok bisa lagi. Tapi jenengan sudah dapat pahala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran surat ketiga 134. 3134. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa sih yang dimaksud orang bertakwa itu.
Salah satu sifat pokok dari orang bertakwa itu adalah yunfiqun, orang yang suka berderma, bersedekah. Fisarra wa dharra, baik dalam waktu yang lapang maupun susah. Orang bertakwa itu cirinya tidak pernah berhenti beramal hanya karena keadaan dan kondisi. Waduh, ini pendapatan saya kok berkurang ya bulan ini, ya sudah saya nggak bersedekah. Tetap bersedekah meskipun jumlahnya berkurang, tapi tetap bersedekah. Jadi dia tetap bersedekah, tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, meskipun jumlahnya berbeda, tapi tetap bersedekah. Ini yang pertama, orang yang disebut takwa atau memiliki ciri takwa di dalam dirinya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang memiliki kemampuan untuk menahan amarah saat dia mampu dan bisa serta punya kesempatan. Bukan hanya bisa menahan amarah, karena kadhiminal ghaidh itu adalah keadaan yang kita mampu, bisa dan ada peluang, ada kesempatan. Saat jenengan bisa balas orang yang pernah gini aja, kalau jenengan udah enak ya. Jenengan pernah lihat film yang tokoh yang kita senangi itu dikuyok-kuyok, wah didolimi, diambil haknya, wah difitnah macam-macam. Pengennya kita apa ujungnya nanti? Endingnya apa? Pengen kita balas ya. orang itu dapat balasan gitu ya. Kan pengen begitu. Kalau sampai ujungnya orangnya tetap berhahi, malah tokoh sentralnya tetap difitnah, gimana bu rasanya? Pulang nonton bioskop dan kan nggak enak gitu sekali sekali nablas. Kita itu pengennya kan ujungnya itu ada balasan, karena konsep sunatullah itu begitu. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kok kemudian di ujungnya orang yang bisa balas, punya kesempatan itu justru kemudian memaafkan? Maka hati orang-orang beriman pasti takjub, bukan malah waduh eman kudu ini kan itu keplak, kudu ini kan dipenjara, kalau malah dimaafkan piye. Ini ya, hati kita bermasalah berarti, hati kita bermasalah. Tapi kalau kemudian kita takjub, masya Allah, luar biasa, ujungnya bisa dimaafkan, betapa mulianya. Seperti Yusuf yang udah dimasukkan sumur, penderitaannya. Setelah itu dijual jadi budak, macam-macam. Ketemu saudaranya di ujungnya. Lantas riban alaikumul yaum, hari ini tidak ada noda di hati kalian yang saya rasakan. Gak ada keburukan kalian yang ada di hati saya. Padahal karena kakak-kakaknya itu bu yang nyemplung di sumur, beliau jadi budak, dijual di Mesir, dari Palestina bawa ke Mesir, dijual karena Mesir harga budak mahal. Setelah itu jadi pembantu gitu kan, dan seterusnya. Lalu dipenjara karena difitnah seorang wanita. Sudah semerana itu ya kisah hidupnya Yusuf, tapi ujungnya kalimatnya la tasyiban alaikumul yaum, tidak ada keburukan kalian yang jaga di hati saya, semuanya sudah hilang dan semoga Allah mengampuni kalian semua. Ini kan keren. Tapi kalau orang yang hatinya nggak benar pasti waduh eman Yusuf ini ya, kudu nanti penjara kabeh dulu ya, goblok gitu kan. Jadi disebutkan di sini wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan. Kode ajaibnya di sini belum keren bu. Itu berarti jenengan semoga masuk itu tadi. Apapun yang dibuna fisarra, yang ketika kota amal itu nggak ke kita tuh kecewa. Oh keren ini loh. Saya padahal pengen amal, keren. Jenengan langsung jadi contoh ayat ya. Saya belum, bukan malah alhamdulillah dilewati kan, lumayan kan satu sayur. Ini masya Allah. Jadi contohnya Nabi Yusuf, contohnya Rasulullah, contohnya banyak hal, banyak orang-orang mulia. Ya wal kadhiminal ghaidh, mereka bisa menahan marah, kejengkelan, dendam pada saat mereka punya kesempatan, punya kemampuan, punya peluang, tapi tidak melakukan, malah mungkin bagi setan itu sangat mengecewakan. Waduh, setan jengkel, kutu ini kan kok balas. Jadi kalau kita seperti itu berarti masih ada setannya. Rasanya kalau gak dibalas. Jadi dimaafkan, ini dasarnya orang bertakwa. Dan ditambahkan wal afina anin nas, karena dia mampu menahan amarah, dendam di saat bisa, ujungnya adalah dia memberikan kemaafan
wal afina. Pada manusia pun kalimatnya bukan wal afina anil mu'min, anil muttaqin, dan dia memaafkan orang-orang yang beriman, orang buta. Manusia, semuanya manusia. Mau dia kafir, mau dia musyrik, mau dia munafik, mau dia apa. Tapi orang yang takwanya mumpuni adalah orang yang wal afina anil nas, memaafkan manusia, semua yang menyakitinya. Gampil apa betul? Sulit ya, makanya surga itu memang mahal. Seperti melihat Israel Wah iya. Palestina. Loh kalau balas itu harus ya. Balas maksudnya begini, ya Allah, itu doanya kalau Rasul itu doa apa namanya? Namanya kunut Rasul berkunut nazilah ketika terjadi peristiwa di rumah Unah. Di rumah Unah ini karena nggak ada kaitan dengan kita sebenarnya. Tapi orang lain yang didolimi dan kita berdoa. Jadi di rumah Unah itu 70 orang dari Kanjeng Nabi, sahabat diminta dikirim oleh segolongan orang di sebuah mantiko. Ya Rasulullah, kirimlah orang-orang terbaik dari panjenengan untuk ngajari kami Islam. Dikirim 70 orang terbaik, di sana dibunuh. Rasul langsung mengangkat tangan berdoa kunut, hancurkan mereka ya Allah, ambil mereka dalam keadaan yang paling buruk ya Allah, dan seterusnya. Benar-benar mereka dihancurkan oleh Allah. Artinya kita boleh mendoakan keburukan buat Israel, karena memang kedolimannya sudah teramat sangat luar biasa, membunuh dan seterusnya. Jadi tidak kemudian kita, saya maafkan kalian wahai bangsa Israel, ya, Zionis, karena mereka telah mengambil hak yang bukan haknya dengan cara yang sangat kecil dan biadab. Puluhan, ratusan ribu orang itu kan sudah menjadi syuhada di sana. Rasanya melihat itu kita antara nangis, jengkel, marah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah ngangkat tangan. Ya Allah, tangan kita yang bergerak berdoa kepada Allah. Dan dimaafkan itu pun ketika mereka meminta maaf. Jadi kalau bangsa Zionis itu kemudian datang kepada kita, nunduk minta maaf, baik baru kemudian maaf berlaku. Mereka mana pernah meminta maaf? Mereka tidak pernah meminta maaf. Bahkan dengan sangat congkak terus mengatakan apa yang mereka lakukan itu benar. Jadi di surah berapa tadi? 134 ya, surah 3 ini Ali Imran. Jadi memaafkan itu pun karena ujungnya begini pun, ujung ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan itu more than hasan. Ihsan itu lebih baik dibanding hasan. Jadi kalau ihsan berarti lebih baik. Hasan itu kan baik, kalau ihsan berarti lebih. Jadi orang-orang yang mau memaafkan ketika orang yang mendoliminya itu memaafkan adalah orang yang posisinya lebih baik dibanding orang baik, lebih tinggi dibanding orang yang tinggi akhlaknya, ya, dan seterusnya. Allah mencintai orang-orang yang memilih yang terbaik di antara yang baik, dan memaafkan itu adalah orang yang ihsan. Kebaikannya lebih tinggi dari sekedar baik dan sekedar adil. Adil itu pun kalau dalam bahasa kita Qisas, Al-Baqarah 178, 179 itu adil namanya. Kalau ditampar pipi kiri, balas pipi kiri ditampar. Kalau ditendang sekali, boleh balas tendang sekali. Tetapi memaafkan jauh lebih baik. Jadi adil itu kita boleh membalas setara. Dicuit boleh balas diri, tetapi memaafkan itu lebih. Jadi kalau jenengan membalas setara, tidak dosa, Bu. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya hukum qisas. Orang yang dibunuh, maka dia berhak menuntut balas atas darah saudaranya. Dia yang membunuh ayah saya, maka dalam Islam hukumnya qisas, dia juga harus dibunuh. Tapi memaafkan dia itu jauh lebih baik, karena akan menghantarkan kita pada kemuliaan yang luar biasa. Jadi ihsan, memaafkan itu masuk dalam ihsan, hal yang terbaik. Dalam konteks ini, memaafkan adalah bentuk jihadnya jiwa. Jihad itu kan berat, apa? Nah ini jihadnya jiwa ini, bukan jihad di medan tempur seperti saudara kita yang luar biasa di Palestina, Gaza. Tetapi kita sedang berjihad dengan jiwa kita sendiri
Untuk apa? Menahan marah ketika bisa marah terhadap anak. Bisa marah, ada waktunya kita sebagai orang tua bahkan. Tapi kemudian kita tahan untuk tidak marah, tapi berganti dengan kalimat tegas. Karena antara kalimat tegas dengan kalimat kasar itu beda, you know? Dengan kalimat tegas, hati kita tidak muncul rasa jengkel, tapi dalam rangka meluruskan kamu, nah, karena saking sayangnya Abah pada kamu, nah, ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kalimatnya tegas, begini. Tidak kemudian marah, anjay ini awakmu itu, ini marah ya. Turi angel, baru setelah itu muncul kudu ini kan gini. Tapi kalau orang tegas kan, nah ini Allah tidak suka, ini Allah benci, ini sesuatu yang harusnya kamu tahu bahwa Allah tidak berkehendak, Allah tidak menginginkannya, Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, pasti abahmu juga kena. Katakan tegas. Jadi Allah tidak hanya memuji orang seperti ini pun, tetapi juga menyatakan cintanya pada orang yang mampu menahan amarah dan diikuti memaafkan. Amarahnya bisa ditahan, setelah itu maka Allah menyampaikan, saya mencintai engkau wahai hambaku, sebab engkau bisa menahan marah di saat mampu, di saat bisa, di saat punya kesempatan, tapi engkau tahan, bahkan engkau memaafkan. Baik dari 3, ini masih banyak bahasan kita. Makanya tadi saya sampaikan paling nggak ini 3 pertemuan baru selesai tentang memaafkan dan terapi memaafkan dari Allah dan Rasul. Dari sini ada yang mau disampaikan? Terus memang ini suatu kasus ya Ustaz ya. Bagaimana caranya kalau di masjid itu saya pernah memberitahu kita belum salam, terus tangannya lewat seperti ini. Kita belum salam salam. Iya. Oh, okay. Dia mau menjabat tangan. Iya. Ini. Terus saya kasih tahu. Okay. Terus gak nyapa Ustaz. Tapi saya tuh ya Allah, ini kan saya kalau apa yang saya tahu kan harus disampaikan ya. Setelah itu ndak nyapa. Saya akhirnya cerita sama bentuk. Saya WA minta maaf atas kejadian ini. Tapi setelah itu orang itu ketemu saya di luar meluk Ustaz gitu loh. Iya, memeluk saya. Bu, maaf ya, maaf. Iya sudah tak gitu kan. Memang ini pengalaman saya memang agak berat untuk meminta maaf itu ya. Meminta maaf. Terus yang kedua juga pernah di Pamekasan itu saya sudah minta maaf, tapi yang dimintain maaf itu nggak ada respon, itu gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Jadi tugas kita kalau bersalah adalah meminta. Tugas orang lain yang dimintai maaf adalah memaafkan. Artinya masing-masing punya tugas di hadapan Allah. Kalau saya punya salah, kewajiban saya meminta. Kok tidak dimaafkan? Selesai, tidak apa-apa. Karena nanti ada, pernah saya jelaskan, al-qasir al-afu, istana kemaafan di akhirat. Yang orang tidak dimaafkan dengan kalimat begini, sampai gak popo, sampai gak tak sepuro, tak tuntut di akhirat. Itu terjadi memang dalam hadis. Kan sering kita dengar kalimat itu ya, dalam kehidupan. Itu memang terjadi. Tapi orang yang benar-benar minta maaf, melakukan merubah dirinya, melakukan yang terbaik, kelak di akhirat yang bela itu langsung Allah. Dengan istana itu, istana kemaafan. Jadi orang itu menuntut, ya Allah, dia dulu menyakiti aku, mengambil hakku, mendolimi aku. Tiba-tiba Allah mendatangkan istana yang luar biasa. Maka kemudian orang tersebut takjub. Mungkin nggak jenengan sedang marah atau apa karena melihat hal yang sangat menakjubkan sampai lali. Karena kaget lihat. Mungkin sangat mungkin. Kadang pas jengkel sama anak atau pasangan atau siapa, tiba-tiba ada suara di radio, undian panjenengan tiba-tiba diumumkan dapat gitu kan, undian umroh atas nama Bapak Muhammad, langsung lupa aku marahnya Bu ya. Lah orang ini lihat istana itu langsung takjub. Sampai kemudian bertanya, Ayunas fi hadzal qasr ya Allah, siapa manusia yang punya istana ini ya Allah? Kata Allah, bagi siapa saja yang bisa membayarnya. Apakah para rasul ya Allah? Bukan hanya para rasul, tapi siapa saja yang bisa membayarnya. Pasti para syuhada ya Rasul, ya Allah. Bukan hanya para syuhada, tapi siapa saja yang bisa membayarnya. Hata'ana ya Allah, apakah saya juga bisa membayarnya ya Allah? Na'am balai. Dengan cara apa ya Allah? Engkau maafkan saudara. Berarti orang yang dituduh ini yang bela siapa? Bukan dituduh, didunting-dunting ya, bukan itu, memang dia salah ya. Tapi dia sudah minta maaf di dunia dengan sungguh-sungguh merubah diri dan sebagainya. Tapi tidak dimaafkan, nanti oleh Allah dia akan dibela ketika dituntut.
Gitu. Jadi jangan khawatir, yang penting kita sudah dengan hati yang sangat tulus, ikhlas minta apa yang bisa saya lakukan untuk mengganti apa yang saya ambil dulu misalnya. Misal kita pernah mengambil, ini kita kembalikan. Tapi kalau menyakiti hati misalnya karena ucapan apa-apa, ya kita sampaikan. Kalau beliau tidak maafkan, jangan khawatir, kalau kita tulus yang bela Allah. Itu begitu. Jadi kalau misalnya kita kerjasama dengan orang lain, tapi dalam kerjasama itu orang lain itu merugikan kita benar-benar tahu tuh faktanya ada, terus kita putuskan tidak kerjasama lagi, tapi tetap kita biasa, itu enggak tidak termasuk ini. Tidak termasuk ini. Artinya ketika panjenengan memutuskan memang harus begitu, karena memang ini kerjasama yang dipenuhi dengan kedoliman dari salah satu pihak. Seperti beginilah paling gampang. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Mekah dalam kasus Fathul Makkah. Perjanjian itu dibelanjani oleh mereka, bahkan mereka membunuh salah satu kaum muslimin. Maka yang dilakukan Rasul adalah menganggap perjanjian itu batal dan Rasul menyerang Mekah. Artinya ketika ada orang yang menyelisih perjanjian kita, berarti secara otomatis perjanjian itu sudah tidak berlaku, karena dia sudah menyelisih perjanjian, mendolimi kita dan seterusnya. Makanya sudah putus. Tapi tetap kalau ketemu ya disapa dan seterusnya. Larasannya. Jadi kita kan dengan adanya kita memutus kerjasama kan ada orang lain yang tanya kenapa kan kita kan bilang apa adanya karena seperti ini. Terus itu menyebabkan orang lain juga memutus kerjasama dengan dia, itu bukan berarti kita yang itu bukan. Kalau misalnya berkaitan dengan orang yang memang akan kerjasama harus kita sampaikan. Tapi kalau sekedar orang atau teman yang ada kaitannya dengan apapun dengan dia, dengan kita, cukup kita sampaikan dia bersebab ada hal yang menjadikan saya harus mengambil keputusan itu, atau ada hal yang dia langgar dari perjanjian kami, cukup itu. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang tanya, wis wongnya juga berarti persuwoyo, itu mungkin ya sak bujune saya enggak. Saya yakin jenengan tidak begitu, tapi cukup karena dia melanggar perjanjian kami. Terus. Kata para bunda, kelihatannya mikir sendiri-sendiri. Oh iya, ya gimana bunda? Amarah atau asmara? Sekarang itu menghadapi anak-anak ini kan mudah tantrum. Anak-anak mudah tantrum. Saya khawatir orang tua juga gampang tantrum. Jadi supaya kita tidak terpancing untuk emosi marah. Yang pertama ngaten, para bunda dirahmati Allah. Setiap orang tua pasti pernah merasa atau pernah dibuat jengkel anaknya. Pasti, sekecil apapun. Setiap orang tua. Jenengan sami Ustaz sami. Maka ketika kemudian saya mengalami hal yang serupa, saya coba yang pertama, saya terus dandani badan, dandani jiwa saya. Terus belajar, terus mentirakati diri, terus berdoa pada Allah yang punya jiwa saya, agar supaya tidak terpancing, agar supaya tidak muncul kemarahan yang tanpa kontrol dan seterusnya. Yang pertama yang saya lakukan adalah kalau kita sedang jengkel atau marah dengan anak, maka kita alihkan posisi kita. Kalau anak itu di depan kita begini, kita ke dapur atau kemana? Tarik nafas, istighfar. Karena kalau kita marah di depan objek yang kita marahi itu akan terus. Karena kita melihat orangnya, objek itu akan memancing kita akan marah dan memancing kita untuk mengungkit ke kejelekannya di masa lalu. Oh, kayak dia yang ini, padahal udah ditutup. Case-nya udah close sebenarnya itu. Kadang muncul lagi karena objeknya di depan kita. Makanya Rasul itu kalau marah, jengkel ya, salah satunya adalah menghindari bertemu dengan objeknya. Dia bilang kepada siapapun yang nombak Hamzah itu, Wahsi bin Haris, tolong jangan sering muncul di hadapan saya, kata Rasul. Karena melihat Wahsi itu membuka dada paman Nabi, mengeluarkan jantungnya dimakan oleh Hindu, itu suatu yang sangat menyakitkan. Kata Rasul, jika itu menjadi asbab
munculnya rasa sedih atau marah, mending kita hindari. Kita langsung ke belakang atau ke kanan. Tarik nafas istighfar, sebagai itu kemudian kita melakukan proses refleksi. Nggak gampang memang, terus berlatih. Saya pun kita sih berlatih. Ya Allah, anak saya ini adalah produk didikan saya. Dia adalah produk dari doa saya, didikan saya. Dan dia adalah produk duplikasi dari contoh yang saya berikan. Maka jika ada salah, jika ada terplesetnya dia, jangan-jangan itu bagian kontribusinya saya sendiri. Mungkin masa kecil, pada saat tumbuh remaja dan seterusnya, ada hal yang harusnya saya isi, saya tutup dengan kebaikan, hari itu tidak saya isi dengan kebaikan. Sehingga akibatnya sekian tahun kemudian. Karena saya begitu. Sehingga saya sering merenungi kalau ada perilaku anak saya yang ganjil, yang tidak sebagaimana saya harapkan, saya merenungi saya. Saya coba katakan, kalau pas sendiri kadang sama istri ngobrol, jangan-jangan memang ini kita, karena dia adalah produk didikan kita, bimbingan kita. Tapi kan bisa jadi itu dari lingkungan luar maksudnya. Tapi ketika dia dari lingkungan luar dapat begitu kan kembali ke rumah. Kembali ke rumah kan netralisir ada pada kita gitu kan, berganti dengan sifat dan sikap yang lain pada kita. Makanya Kanjeng Nabi menyampaikan dominasi karakter anak itu bukan dari orang lain sejatinya, dari orang tua. Sehingga kadang refleksi begitu. Sambil kemudian mohon pada Allah agar supaya hati anak kita diluruskan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubuhum. Kalau laki-laki perempuan anak kita banyak. Tsabbit qulubuhu kalau anak kita laki-laki. Tsabbit qulubaha kalau anak kita perempuan. Tsabbit qulubuhu ala dini. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balik hati, teguhkan hati dia ya anak saya. Bila perlu sebut namanya. Tsabbit qulubuhu ananda fulan. Agar supaya diteguhkan hatinya ala dini atas agama jenengan ya Allah, atas diri. Gitu bunyi. Kalau banyak qulubuhum. Kalau perempuan banyak qulubuhunna. Itu namanya dhamir. Ngerti Bu ya? Alhamdulillah jazakunallah khairan katsira, karena bunda-bunda ya saya bilangnya jazakunallah. Jenengan kalau audiennya perempuan ya jazakunallah, jangan jazakumullah. Itu untuk laki. Jazakunallah khairan katsira, matur suwun kiranya ada kebaikan yang kita dapat, kemudian yang disebabkan atas kita, keluarga kita dan semua anggota majelis taklim Balqatul Ilmi. Kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Syadra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.